Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Minggu, Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan Yesus, 17 April 2022. Bacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1-9. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Trianto Thomas dari Paroki Santo Yohanes Pemandi, Janti, Malang. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Allah, khususnya kepada pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik. Hari ini perikop Injil Yohanes menampilkan peristiwa Paskah yang begitu sederhana, namun tentunya sangat menarik. Bagaimana kita tahu bahwa para murid yang sudah putus asa oleh kegelapan yang menyelimuti Getsemani dan peristiwa Kalvari, akhirnya dikejutkan oleh sebuah berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena bahwa kuburan Yesus kosong. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, melihat fenomena kuburan yang kosong, kita bisa melihat sebuah pemahaman. Yang pertama, bagaimana Maria Magdalena mengartikan bahwa kubur kosong secara manusiawi, yaitu bahwa jenazah Yesus diambil orang. Sedangkan Simon Petrus hanya dapat melihat tanda-tanda
yang tampak kepadanya di dalam kubur itu. Memahami kubur yang kosong, tentunya ini adalah sebuah fenomena karya Allah dalam segala keteraturan, sehingga Petrus melihat dan percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, melihat dan percaya adalah kunci dari peristiwa Paskah yang hari ini kita dengar melalui sabda Tuhan, termasuk apa yang dialami oleh Maria Magdalena, Simon Petrus, dan murid yang lain. Peristiwa kebangkitan Kristus tentunya merupakan salah satu misteri iman kita. Sebagaimana terjadi peristiwa kebangkitan yang tidak ada yang tahu. Tidak ada saksi mata yang melihat langsung peristiwa itu. Namun, dengan kacamata percaya, kita semua tentunya mengakui bahwa Kristus benar-benar hidup dan bangkit karena kita. Seperti kedua murid yang datang ke kubur, mereka melihat bukti-bukti nyata sebuah kebangkitan. Pada peristiwa ini juga kita diajak bagaimana melalui pesan Paskah ini sebagai umat beriman, kita harus bangun dalam persiarahan ini, berjuang dalam persiarahan ini, tentunya dengan spirit Kristus yang bangkit. Selanjutnya, ketika kita menyadari akan kebangkitan Kristus, maka kita pun diharapkan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah persiarahan ini. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Petrus, bagaimana ia benar-benar bisa menjadi saksi kunci. Dan yang pasti, marilah kita cari di mana Kristus itu berada, dan tentunya dengan kita mendapatkan keberadaan Kristus, kita bisa melihat bahwa Kristus yang bangkit akan terus berkarya melalui kita. Tentunya dalam usaha kita menyempurnaan perjalanan persiaran kita, tentunya berorientasi pada Kristus itu sendiri. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang bisa kita konkretkan. Karena melalui iman itulah kita percaya kepada Allah walaupun kita tidak melihat. Mudah-mudahan melalui kebangkitan Kristus yang kita rayakan hari ini merupakan bentuk perjuangan hidup kita, dan tentunya semoga salam sukacita Paskah selalu memperbaharui kita, apalagi ketika kita harus menggunakan kacamata iman yang benar. Karena dengan kacamata iman yang benar akan semakin memampukan kita untuk melihat karya Allah dalam hidup dan persiaran keselamatan yang sedang kita jalani. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.
dan tentunya kita bisa menjadi gereja yang semakin bermakna. Sekian, terima kasih. Berkah dalam.